Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba kembali di tanah air pada Selasa 14 Oktober 2025 usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh yang digelar di Sharm el-Sheikh, Republik Arab Mesir. KTT tersebut menjadi forum bersejarah yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden beserta rombongan tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 14.30 WIB. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo secara langsung menyaksikan penandatanganan dokumen perdamaian oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo pun mendapatkan apresiasi besar dari Presiden Trump atas perannya dalam mewujudkan kesepakatan bersejarah tersebut. Sebagai sosok yang dipandang luar biasa, apresiasi terhadap Presiden Prabowo mencerminkan pengakuan dunia atas peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan upaya kemanusiaan di Gaza. Dengan berakhirnya agenda KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya bahwa Indonesia akan terus berperan aktif dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza, serta memperkuat kerjasama internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Baik, terima kasih saudara-saudara. Saya baru saja tiba dari Mesir, ya, Sharm el-Sheikh. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Jadi ya, ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya. Jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi ya, Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya, kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak, katakanlah, mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama
Palestina, mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan. Kita sekarang akan bicara detailnya lah. Ini masih rumit, tidak gampang, tapi ya kita mulai kerja. Ya, itu dulu ya. Terima kasih.